Di Nepal, lebih dari 1 juta anak-anak terlibat dalam pekerjaan. Banyak dari mereka dieksploitasi dan dipekerjakan dengan berbahaya di pabrik batu bata. Dengan iming-iming bayaran untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup, banyak dari anak-anak ikut andil dalam hal itu. Lebih dari 1.500 anak bekerja di pabrik batu bata di Nepal. Walaupun pada kenyataannya hukum di sini sangat melarang mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Namun, 10% dari pekerja di pabrik batu bata adalah anak yang masih di bawah umur. Setidaknya 87 anak di bawah usia 14 tahun. Mereka bekerja di pabrik, beberapa dari mereka masih muda dan berumur 5 tahun. Cukup banyak bukti nyata ditemukan, terlebih saat kamu melangkah dekat pabrik. Banyak anak, beberapa di antaranya masih sangat muda. Mereka bekerja dalam bisnis ini dan bahkan tidak ada satupun orang di sini yang peduli untuk melarangnya. Di Nepal Selatan memiliki jumlah terbesar pekerja anak di bawah umur. Kebanyakan dari mereka berusia 11 tahun. Anak-anak ini bekerja dari fajar hingga senja. Begitu juga dengan yang berusia 13 tahun. Mereka bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup saudara perempuan mereka setelah kematian sang ayah beberapa tahun yang lalu. Anak-anak ini bekerja 4-5 hari dalam seminggu dan tanpa jam kerja menentu. Upah para pekerja dibayar oleh batu bata yang bisa mereka buat, yaitu sekitar 2-300 batu bata dalam sehari. Dan kebanyakan dari mereka butuh 4 hari bekerja menghasilkan kira-kira hanya $175 dan 10 jam kerja per harinya. Tentu saja upah ini kurang dari setengahnya upah minimum nasional. Gaji yang diberikan tentu saja lebih rendah dari orang yang lebih dewasa. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor utama pabrik mempekerjakan anak-anak tersebut. Yang tentu saja ini adalah bisnis menarik untuk anak-anak dalam menghasilkan uang serta sekaligus mengajari mereka cara membuat batu bata. Karena tidak ada pelatihan khusus di luar untuk pembuatan batu bata. Namun, bukannya tanpa resiko. Saat pelatihan kerja adalah merupakan kondisi yang buruk bagi mereka karena sering mengalami cedera. Selain itu, juga anak-anak terpapar pengaruh bahan kimia berbahaya dalam jumlah yang sangat besar yang dipancarkan oleh cerobong pembakaran batu bata. Yang tentu saja dapat menimbulkan berbagai macam masalah pernapasan seumur hidup dan komplikasi neurologis. Menurut laporan UNICEF pada tahun 2021, diperkirakan ada 17.000 anak Nepal bekerja di pabrik batu bata. Dilaporkan juga, tenaga mereka digunakan untuk proyek pembangunan internasional yang didanai oleh ASEAN Development Bank PBB, Inggris dan Amerika. Dan 12 diantaranya berusia di bawah usia kerja. Bahkan ada yang berumur 6 tahun dan dia sudah bekerja di sini selama 1 tahun. Bekerja di pabrik batu bata hanyalah ujung dari gunung es. Hampir 1 dari 7 anak di Nepal terlibat dalam berbagai bentuk tenaga kerja di sana. Anak-anak di bawah umur yang bekerja di kios, toko, hotel, dan restoran. Banyak dari mereka tinggal jauh dari orang tua dan beberapa telah diperdagangkan di seluruh perbatasan dari India, membuat mereka dicari sebagai tenaga kerja untuk dibayar murah. Tentu saja hal ini merupakan bentuk terburuk dari eksploitasi. Salah satu kasus dari anak tenaga kerja, dalam 2 tahun terakhir ini pemerintah Nepal telah meratifikasi banyak kebijakan nasional dan internasional untuk memerangi pekerja anak dan telah berjanji untuk menghilangkannya. Pada tahun 2025, anggaran telah dialokasikan untuk inspeksi yang berfokus pada masalah, yaitu sekitar $3.400. Tahun lalu dengan hanya 10 infrastruktur yang populasi penduduknya lebih dari 30 juta jiwa.
Dan pada kenyataannya, setiap hari anak-anak ini masih tetap bekerja di pabrik batu bata dan ibu mereka sendirilah yang menyuruh mereka dengan alasan mencukupi kebutuhan hidup. Mereka tetap bekerja dalam kondisi apapun walaupun mulai hujan, namun terkadang batu bata tidak bisa dibuat saat hujan. Jadi para mandor menyuruh mereka untuk pulang, yang artinya tidak ada uang untuk hari ini. Salah seorang pekerja batu bata tinggal bersama ibu dan 2 saudara mereka. Mereka adalah bagian dari kasta rendah atau biasa disebut dengan Dalit. Ini berada di bawah hierarki dalam masyarakat Nepal. Mereka sering dianggap kotor dan tidak diperbolehkan menghabiskan waktu bersama, baik saling bersentuhan atau bahkan untuk minum dari sumur yang sama. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai buruh kotor. Tentu saja ini adalah kondisi yang terjebak dalam lingkaran setan, dengan kemiskinan tertinggi dan tingkat pekerjaan yang rendah. Walaupun pendidikan adalah wajib, namun para anak Dalit memilih untuk tidak bersekolah. Bahkan, 5 anak di negeri ini antara usia 5-12 tahun adalah diperkirakan putus sekolah. Mereka diharuskan bekerja sedari kecil. Masalah seperti ini memang sangat kompleks untuk keluarga miskin. Banyak faktor yang membuat orang tua putus asa. Posisi ini cukup untuk membuat anak-anak mereka pergi bekerja dan di atas daftar itu adalah kemiskinan. Seharusnya pemerintah lebih peduli dengan mereka walaupun mereka berdalih tidak bisa mencakup segalanya, namun mereka memiliki kekuasaan untuk melakukan perubahan walaupun itu kecil. Demonstrasi pemilihan dari seluruh kabupaten menunjukkan dukungannya bagi kandidat pilihan mereka. Berita dunia menemukan bahwa batu bata pabrik yang mempekerjakan anak diperoleh dari seorang politis lokal bernama Rambabo Prasad. Dia benar-benar terlihat sangat populer sekali. Orang-orang itu akan menjadi ketua kabupaten ini. Jadi, jika Anda memenangkan posisi ini, Anda akan pergi untuk memiliki banyak kekuatan. Jika Anda berpikir seseorang yang tidak mengikuti hukum itu sendiri harus menjadi politisi atau bahkan mencalonkan diri untuk pemilihan. Yang jelas, mempekerjakan anak di Nepal adalah tindak pidana dan banyak bukti tersebar di internet. Setidaknya ada 18 anak bekerja di pabrik batu bata. Dan sampai sekarang, politisi tersebut mengaku tidak tahu menahu mengenai masalah anak yang bekerja di pabrik batu bata. Dan jika anak-anak itu memilih untuk bekerja, itu karena mereka ingin mendapatkan penghasilan, ujarnya. Saya Tini, sampai jumpa lagi di bahasan menarik lainnya.